Nah, karena belum banyak yang, eee, pernah penelitian kualitatif, ini aku sharing sedikit aja ya mungkin terkait penelitian kualitatif sama gimana sih nganalisisnya. Ini sebenarnya materi pendampingan tesis untuk mahasiswa S2 di HPM, tapi ya sudah tidak apa-apa ya kita ini levelnya teman-teman langsung ini, tapi ini gampang kok. Sudah kelihatankah, share screen-nya? Sudah, Mbak. Kelihatan ya? Oke. Jadi, sharing sedikit sih malam ini tuh terkait dengan bagaimana menganalisis kualitatif. Ya, tapi ini pakai Excel ya, Mbak, nanti yang NVivo, next time bolehlah kita ini sendiri. Yang gampang dulu nih buat teman-teman mungkin yang masih beginner dan mungkin data kita kan juga nggak terlalu banyak, kalau nggak salah cuman ada 4 transkrip, jadi dengan cepat kalau pakai Excel pun, tuh. Nah, ini nanti ada pendahuluan, apa itu analisis kualitatif. Jadi penelitian kualitatif itu sebenarnya bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau manusia secara mendalam, dan settingannya harus alamiah. Ini yang mungkin sedikit agak tricky juga ya kalau misalkan di KSS kemarin, karena biasanya memang posisi kita itu kan bukan posisi yang netral ya, karena kita yang penyelenggara gitu. Mungkin juga ada sungkan-sungkannya dari pihak, pondok untuk memberikan masukan atau misalkan untuk menyampaikan yang sebenarnya gitu. Jadi pinter-pinternya Dan kita nggak usah sebenarnya untuk selip-selip. hah? Gimana, Mbak? Oh, enggak. Sorry, sorry. Kepencet. Oh, iya. Oke, oke. Ya, jadi gimana pinter-pinternya peneliti sebenarnya untuk menggali gitu. Jadi instrumen paling utamanya di penelitian kualitatif itu sebenarnya adalah peneliti itu sendiri. Nah, sebenarnya, metode pengumpulannya itu macam-macam, ada wawancara, ada observasi, ada analisis dokumen, dan termasuk misalkan kita mau nganalisis tadi yang hasil dari surveinya kan ada esainya tuh, misalkan kita mau analisis dari situ pun, itu termasuk juga analisis kualitatif, gitu. Nah, terus sebenarnya perangkat yang untuk analisis kualitatif itu banyak. Kalau kuantitatif mungkin teman-teman udah familiar ada SPSS, ada Stata, ada R, ada Jamovi, dan lain-lain. Nah, kalau di kualitatif, itu mayoritas sayangnya software-nya berbayar. Jadi baik tadi NVivo, Atlas, Didus, itu semuanya berbayar. Tapi yang gratis dan mungkin agak lebih mudah adalah Excel. Walaupun ya ada tantangan dan kelebihannya masing-masing gitu. Nah, analisis kualitatif itu sendiri sebenarnya ada banyak sekali teman-teman, jenisnya gitu ya. Yang paling sering adalah analisis tematik. Jadi kita nanti mengkelompokkan gitu dari kata-kata yang diucapkan, kalimat-kalimat yang diucapkan dari partisipan kita, itu nanti kita grouping, ini masuk ke yang mana ya temanya, misalkan ini faktor pendukung, ini faktor penghambat, dan seterusnya gitu. Yang kedua ada analisis konten. Jadi itu kita biasanya bergabung juga sih sama tematik juga bisa sekalian. Kita ngitung berapa kali sih, kata-kata itu diucapkan, oleh keseluruhan narasumber misalnya, atau partisipan. Jadi kayak kita bisa tahu, oh isu yang paling sering muncul adalah ini, karena kata-kata yang paling muncul adalah ini. Nah, itu untuk 2 itu sebenarnya yang paling bisa dilakukan di Excel, sementara yang lainnya itu memang agak terbatas karena ya itu tadi, banyak fitur-fitur yang terlalu ribet kalau misalkan kita pakai Excel, apalagi kalau datanya banyak, gitu. Nah, ini karena masih beginner, kita fokus di analisis tematik aja. Analisis tematik sendiri itu ada 2 jenis teman-teman, ada yang deduktif, ada yang induktif. Ini sama kayak pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi kalau deduktif itu sebenarnya kita sudah ada temanya sebelum menganalisis, yang induktif itu yang baru muncul temanya ketika kita menganalisis. Misal tadi, kita tujuannya adalah mau mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat implementasi kader santri sehat gitu kan.
kita tuh udah tahu dulu nih dari pertanyaan-pertanyaan yang kita susun sebenarnya yang kita tanya tuh mau hambatan biaya, hambatan dari kadernya dan segala macamnya. Kalau kita sudah menentukan itu di awal, itu namanya deduktif. Tapi kalau misalkan kita, let it flow aja deh nanti, temanya atau grouping-nya itu nanti menyesuaikan temuannya, itu namanya induktif. Nah, kalau tahapannya sendiri itu sebenarnya ada 4 sih secara garis besar. Pertama kita persiapan datanya, sama kayak data kuantitatif, data kualitatif itu juga perlu kita, bersihkan. Jadi kayak ada cleaning data dulu, terus baru kita menentukan coding, terus tema, baru kita membuat visualisasi. Nah, coding atau tema itu sebenarnya apa sih? Coding itu adalah proses memberi label atau kode pada segmen data untuk mengidentifikasi pola atau tema. Jadi dia bersifatnya deskriptif. Nah, kalau tema itu sifatnya lebih interpretatif. Jadi nanti yang kita sampaikan di hasil laporan itu biasanya yang temanya. Makanya adalah namanya analisis tematik. Dia merupakan gabungan dari beberapa kode yang memiliki kesamaan konsep. Nah, ini mungkin masih agak ngambang ya. Nah, mungkin, eee, kalau di Excel sendiri lebih gampangnya biasanya kita pakai, 4 kolom ini. Jadi ID sumber misalnya kita ngasih filenya kan tadi ada 4 file nih misal kalau yang mau kita analisis, FGD 001 bisa FGD 002 atau in-depth interview biasanya ID 001, observasi 001 dan seterusnya. Yang kolom kedua adalah responden, jadi itu bisa terkait jenis kelaminnya, misalkan perempuan usianya 27 tahun, P27, atau misalkan cukup kita mau, responden satu berarti cuman perempuan satu P1, P2 gitu juga boleh. Sebenarnya terserah kita, jadi coding-nya responden seperti apa itu dikembalikan lagi ke, eee, masing-masing peneliti. Terus kemudian yang ketiga ada data transkripnya atau teks transkrip. Terus yang terakhir adalah kode. Nah, ini contoh nih teman-teman. Jadi yang pertama adalah kita tuh harus membersihkan dulu. Kalau teman-teman, membayangkan ya, kita kan kemarin wawancara gitu kan. Wawancara pakai Zoom dan kemudian kan sudah ada transkripnya tuh. Itu kan udah ada nih, menit kesekian si A ngomong apa, terus si B ngomong apa. Nah, yang kita masukkan ke dalam tabel itu yang sudah dibersihkan. Jadi data-data yang nggak perlu, nggak penting, misalnya, apa ya gitu, itu bisa dihapuskan. Tetapi ketika itu dirasa perlu masuk sebagai bentuk bahwa, oh ini menunjukkan bahwa si partisipan ini sedang berpikir gitu misalnya, itu boleh dimasukkan ke dalam transkrip. Jadi transkrip ini yang kira-kira menjawab pertanyaan penelitian aja yang kita masukkan ke dalam Excel-nya. Misalnya ini wawancara terhadap beberapa kader gitu ya. Ada kader, usianya 28 tahun laki-laki, terus dia menuliskan, "Saya suka pekerjaan saya, tapi kadang terlalu banyak tekanan. Saya jadi merasa tidak punya cukup waktu untuk keluarga," misal. Terus yang kader kedua bilangnya, "Menurut saya jam kerjanya sudah fleksibel dan sangat membantu, saya jadi bisa mengatur jadwal sendiri." Kader yang sama juga bilang bahwa, "Saya merasa bersalah ketika tidak bisa menghabiskan waktu dengan anak-anak." Nah, ini kita bisa masukkan kemudian di kode teman-teman. Jadi kode itu lebih ke bagaimana kita mendeskripsikan persepsi dari, ucapan kader ketika kita wawancara. Misalnya tadi ya, "Saya suka pekerjaan tapi terlalu banyak tekanan." Oh berarti ini masalah tekanan kerja. Merasa tidak punya cukup waktu untuk keluarga, berarti bisa di kode waktu keluarga. Nah kode ini sebenarnya bisa cuma satu kolom, bisa 2 kolom, atau bahkan bisa lebih sebenarnya. Tergantung pada bagaimana kita memenggal pernyataannya juga ya. Karena kan kalau ini memenggalnya sejauh ini mungkin jadi muncul semakin panjang, kode yang muncul juga bisa semakin banyak, ya kan. Tapi kalau misalkan kita cukup potong satu kalimat misalnya, itu kan cukup berarti tekanan kerja, nanti waktu keluarga di bagian bawahnya. Atau bisa juga kita buat, kolom kode ini lebih dari satu, jika memang penelitinya lebih dari satu gitu. Jadi misalkan ini nanti yang mau menganalisis kualitatif ada siapa, misalnya Mbak Wanti, kemudian ada, Mbak Indah gitu ya. Nah nanti tinggal dikasih aja kode satu misalnya
berarti itu miliknya Mbak Wanti yang kode. Terus nanti kode 2 misalnya punyanya Mbak Indah. Nah, nanti semakin banyak karena interpretasi kualitatif itu menarik ya. Kadang kan yang kita tangkap dengan yang orang lain tangkap itu kan tidak sama. Nah, itu yang nanti bisa menjadi bahan diskusi. Oh, setelah dibaca-baca lagi ternyata yang lebih masuk yang kode 1 dibandingkan yang kode 2 misalnya. Nah, itu nanti yang perlu didiskusikan. Jadi, kita nggak bisa sebenarnya menganalisis kualitatif itu sekali baca, sekali jadi, enggak. Tapi kita memang harus baca itu berulang kali karena kadang kita baca malam ini ketika mengantuk, ketika sudah lelah, sama besok pagi misalnya, itu nanti bisa kefikirannya beda gitu, penangkapannya beda. Jadi memang harus dibaca beberapa kali baru kita bisa menentukan kode-kodenya. Nah, nanti, jangan lupa juga teman-teman harus membuat definisinya. Jadi ada semacam guidebook-nya bahwa, oh yang dimaksud tekanan kerja adalah mengacu pada tekanan atau tuntutan kerja. Kemudian fleksibilitas itu mengacu pada jam kerja yang fleksibel, misalnya gitu. Jadi nanti ketika ada orang lain yang ikut membaca, ikut menganalisis, itu tuh bisa menangkap maksudnya seperti apa. Nah, setelah kode-kode itu disusun sedemikian rupa, baru kita menyusun tema. Tema ini adalah gabungan dari beberapa kode ya kan, dia lebih bersifat, lebih luas spektrumnya, dia yang bisa diinterpretasi gitu. Misalnya, oh dengan menjadi kader dia ternyata menimbulkan konflik antara pekerjaan dan keluarga, ya kan. Tapi ada juga nih faktor pendukungnya dari organisasi. Nah, nanti ini yang bisa disampaikan ketika kita menulis laporan atau menulis artikel, itu kita sampaikannya biasanya temanya. Kemudian nanti ketika mau dijabarkan, misalkan dukungan organisasi di sini maksudnya apa sih? Kita bisa balik ke kodenya. Jadi, oh terkait fleksibilitas, misalnya. Semoga nggak kecepatan teman-teman, kalau ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan boleh diinterupsi aja ya. Nah, terakhir adalah kita menganalisis dan visualisasi. Jadi beberapa fitur Excel itu sebenarnya juga bisa kita pakai untuk eee, visualisasi. Yang pertama tadi yang gampang ya filter sama sort. Kemudian juga bisa pakai, pivot table atau chart, itu jadi nanti teman-teman bisa menghitung berapa kali sih kata-kata misalkan konflik kerja keluarga muncul gitu. Kemudian dibuat grafik. Yang paling tinggi, paling banyak sering muncul adalah faktor yang mana. Nah, ini misalkan contoh lagi, contoh dari, FGD ya. Jadi ini respondennya kita sebut saja responden 1 sampai 6 terkait dengan ini apa ya, ya intinya gitulah. Misalkan saya tidak pernah datang ke puskesmas terlalu jauh dari rumah, berarti masalahnya terkait dengan jarak. Kemudian kenapa harus periksa, saya tidak merasa sakit, berarti kodenya adalah tidak ada gejala misalnya. Kalau saya pergi ke berarti saya tidak bekerja dan tidak dapat uang, kodenya adalah kehilangan penghasilan. Yang penting saya terus menyetir, kalau tidak keluarga saya tidak makan. Tanggung jawab keluarga bisa, sebenarnya juga kehilangan penghasilan juga bisa. Saya harus mencari uang setiap hari, keluarga harus makan, misalnya. Mencari nafkah bisa, atau misalkan mau ditulis tanggung jawab keluarga sebenarnya juga bisa. Nah, begitu teman-teman. Kemudian nanti di tema itu kita lebih menggolongkan lagi yang, lebih luasnya gitu. Berarti kalau jarak misalkan kita tulis aksesibilitas, kemudian kalau yang ini terkait persepsi kesehatan, terus tadi yang terkait nafkah misalnya prioritas ekonomi, kemudian ada juga yang terkait peran sosial. Nah, ini nanti yang kita, jadikan, apa namanya, laporan gitu. Ini misalkan pasien apa ya, DM gitu yang tidak rutin kontrol ke puskesmas, ditanya, "Kenapa kok tidak rutin kontrol?" Gitu. Nah, ini jawabannya lumayan beragam, tapi kita bisa tahu bahwa di sini ada tema-tema yang sering muncul dan muncul berulang gitu. Salah satu yang bisa kita pakai adalah dengan menggunakan pivot table dan chart. Jadi ini teman-teman nanti bisa dicoba juga kalau pakai Excel, itu nanti ada di insert, ada pilihannya pivot table.
Nah, nanti akan keluar nih teman-teman seperti yang di sini. Jadi nanti masing dari tema itu kelihatan, oh aksesibilitas muncul satu kali, peran sosial muncul satu kali, persepsi kesehatan satu kali, prioritas ekonomi 3 kali. Berarti yang paling dominan itu ada di prioritas ekonomi. Jadi orang-orang nggak kontrol DM ke puskesmas sebenarnya bukan karena mayoritas bukan karena masalah akses atau peran sosial atau persepsi kesehatan, tapi lebih ke prioritas ekonomi. Ini contoh, contoh aja ya. Karena sebenarnya kalau misalkan ini kan, sudah disederhanakan ya, baru satu pertanyaan. Nah, bisa kebayang teman-teman kalau kita wawancara jam misalnya, itu kan transkripnya akan lumayan panjang, coding-nya juga akan lumayan menantang gitu ya, dan menentukan temanya juga gitu. Jadi memang butuh waktu yang tidak sebentar. Jadi memang agak lebih butuh kesabaran untuk menganalisis kualitatif sebenarnya. Nah, induktif. Kalau tadi kan kita belajar yang induktif ya. Induktif kan kita, menentukan sendiri nih dari transkripnya, kemudian kita coding, kemudian kita tentukan temanya. Kalau yang deduktif, ini contohnya adalah mengidentifikasi faktor pendukung penghambat, misalnya implementasi program makan bergizi gratis ya kan, menggunakan pendekatan kerangka penelitian acceptability atau penerimaan. Ini juga kerangka yang kita pakai sebenarnya enggak deng, bukan di sini. Oke, nah acceptability itu dia punya ada 7 komponen yang digunakan untuk menilai penerimaan suatu, organisasi atau individu terhadap suatu program. Ini detail 7-nya nanti teman-teman mungkin bisa baca di sini ya. Jadi ada yang namanya affective attitude gitu, bagaimana seseorang perasaannya atau emosinya terhadap program tersebut. Kemudian ada burden, beban yang dirasakan ketika mengikuti program tersebut seperti apa, dan seterusnya. Jadi ini sudah ada kerangkanya. Nah, ketika kita melakukan transkrip atau misalkan kita mau coding, itu kita langsung mengarahkan temanya kembali ke 7 hal itu tadi gitu. Jadi misalkan program ini sangat efektif untuk meningkatkan gizi anak-anak misalnya. Kodenya kita tulis manfaat, temanya berarti mengarah ke perceived effectiveness atau berarti menurut mereka seperti apa manfaatnya. Kemudian saya tidak terlalu paham bagaimana program ini bekerja misalnya. Kodenya adalah kurang informasi, dan kalau kita kembalikan ke 7 ini, berarti, temanya adalah masuk ke yang bagian intervention coherence atau pemahaman terhadap program, tuh. Nah, kalau misalkan deduktif ini kelemahannya adalah kita terbatas, jadi kotak-kotaknya itu sudah ditentukan dan ketika kita, biasanya ketika nanti ditemukan jawaban yang tidak bisa kita klasifikasikan ke salah satunya, maka kita harus gabungkan juga dengan yang induktif. Kita buat tema baru, tema di luar dari yang sudah kita tentukan di kerangka awal. Mungkin itu teman-teman, terus kalau tipsnya ya ini memang harus belajar sambil belajar ya, sambil berlatih juga. Jadi kita nanti bisa terlatih bagaimana sih meng-coding, gimana kita cara, menggunakan kode-kode itu ya, mengkode nanti kita lihat juga dari transkrip kita misalnya. Terus juga tadi jangan lupa dibuat definisi dari kodenya, jadi supaya kalau yang menganalisis banyak orang tuh semuanya juga bisa ikut paham alur pikir yang melakukan coding. Kemudian jangan lupa untuk backup dan dokumentasi juga, supaya nanti ketika kita ditanyakan, "Kok bisa ngoding ini?" Kita bisa menjelaskan kenapa, coding seperti itu. Oke, mungkin itu teman-teman, terkait sekilas analisis kualitatif. Kalau ada yang mau bertanya, boleh dipersilahkan. Semoga jelas ya. Gimana Wulan? Mau izin bertanya Mbak, yang kode deskripsi Boleh boleh. tadi itu based on teori yang udah ada ya Mbak? Yang deduktif. Yang apa ya tadi ya? Kayaknya yang induktif Ya, deh. ya. Tadi yang tentukan kode deskriptif dulu. Kelewatan. Ini ya. Kelewatan.
Mana yang mana? Next Ini. coba Mbak. Next lagi. Next slide. Nah, kayaknya habis ini deh. Nah, yang itu. Yang kode deskriptif pada segmen. Ini. Iya. Itu based on teori yang udah ada ya. Kayak definisi-definisi yang udah Enggak. paten gitu. Enggak juga sih sebenarnya. Suka-suka yang analisis aja. Jadi ini misalkan ya, kan kita lihat awal gini ya bentuknya kalau kita udah masukin transkrip, kode tuh masih kosong. Kita terserah sih sebenarnya kita mau ngasih kodenya apa, misalnya terlalu banyak tekanan, misalnya beban kerja gitu. Atau misalkan apalah, terserah. Jadi itu kembali lagi sebenarnya ke persepsi masing-masing yang menganalisis. Maka dari itu kualitatif itu kan sangat subjektif. Eee makanya kita, apa ya, diharapkan punya partner untuk menganalisis gitu. Jadi supaya tidak terlalu subjektif, kita bisa diskusi dan minta pendapat juga ke orang lain gitu, untuk memvalidasi bahwa, "Oh bener kok coding-nya memang kayaknya masuk akal kalau di-coding seperti itu." Jadi deskriptifnya tuh lebih ke arah, dia tuh yang mendeskripsikan kalimat yang diucapkan oleh partisipan itu menurut si yang menganalisis, oh ini berarti maksudnya lebih ke arah tekanan kerja. Oh ini lebih ke beban kerja. Sebenarnya itu cuman masalah terms aja sih, nggak ada yang harus seperti apa gitu. Oke Mbak. Hmm, Oh ya, itu masih ya. boleh kalau mau dicoba. Tak lihat ya kalau yang Ini mungkin menambahkan sedikit ya. aku tuh belum meng-cleaning data yang ya boleh. Ya mungkin kalau kualitatif agak lebih abstrak ya, karena memang banyak dipakai di apa namanya ilmu sosial gitu, jadi makanya akan banyak apa perspektif dari penelitinya sendiri. Sebenarnya kalau misalnya penelitian kualitatif kan memang penelitinya diharapkan memang terjun langsung pada apa yang diteliti. Jadi kalau sebenarnya kalau beneran kalau kualitatifnya sangat serius, teman-teman yang di ilmu sosial itu memang langsung masuk ke satu komunitas, kemudian dia stay di sana dan memahami bagaimana komunitas itu berjalan sebenarnya seperti itu. Jadi um, karena ini adalah mix begitu, jadi kita ambil part kualitatifnya. Jadi kalau misalkan tadi mungkin pertanyaannya apakah harus mengacu pada satu teori tertentu untuk mengkode, itu tidak ada apa namanya, tidak ada acuan tertentu atau gold standar yang kayak misalkan harus dalam teori tertentu yang kita ambil, kecuali memang yang tadi deduktif ya, jadi sudah ada kotak-kotaknya, tapi itu juga sebagai muncul sebagai tema paling kayak gitu sih. Jadi ini uh, apa ya, bebas gitu ya, mau bebas bebas mengkodenya seperti apa tergantung perspektif penelitinya. Jadi tidak terikat atau tidak terlalu rigid gitu sih paling. Oke, terima kasih banyak jawabannya Mbak Lusha. Ya, nah ini aku mau share transkrip tapi kok transkripnya nggak bisa buka. Oke, kita coba ya. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya, tapi Sudah terlihat nah Mbak. ini ini transkrip dari Zoom. Aku belum cleaning datanya, jadi mungkin akan ada beberapa hal yang tidak sesuai. Transkrip itu harus didengarkan ulang dari recordingnya, kemudian kita cocokkan lagi. Sebenarnya ini udah sangat terbantu ya, Zoom sekarang kan udah ada transkripnya, jadi kita nggak perlu mentranskrip dari nol banget. Kalau dulu nggak ada kan kita beneran harus dengerin ulang, kemudian ngetik satu persatu gitu. Nah ini udah sangat terbantu sebenarnya.
Nah, ini kan banyak sebenarnya kata-kata yang mungkin tidak perlu kita masukkan ke dalam Excel. Nah, nanti kita harus memilih dulu nih, yang mana yang kira-kira, oh ini sudah mulai masuk ke pertanyaan, kemudian nanti, kita kelompokkan tadi ya, misalkan kita bisa nambahin kok misalkan di atas mau bahas terkait pertanyaannya apa, kemudian jawaban-jawabannya apa. Itu juga bisa untuk memudahkan. Sebenarnya kalau template-nya sih nggak saklek harus seperti itu ya, bagaimana yang teman-teman mudah aja sebenarnya. Mmm, iya, ini kayaknya masih sangat mentah, jadi masih belum bisa untuk kita praktekkan, atau udah kebayang belum? Yakub? Kebayang, Mbak. Hmm? Dirapiin dulu intinya kan itu ya. Iya, dirapiin dulu. Iya, bentar ya kalau misalkan ini. Ada pertanyaan buat Mbak Uca, silakan Mbak Uca dijawab.